Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Sedulur, malam tahun baru itu sejatinya bukan malam horor, bukan pula malam penuh teror gaib seperti yang sering dibayangkan orang. Namun dalam pandangan spiritual Jawa, malam tahun baru adalah malam peralihan energi besar. Energi lama ditutup, energi baru dibuka. Dan di saat peralihan itulah, batin manusia diuji. Bagi jiwa yang tenang, malam ini menjadi pintu harapan. Namun bagi batin yang lalai, emosional atau sembrono, malam ini bisa menjadi celah sengkolo masuk tanpa permisi. Monggo disimak nggih dulur. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai eling lan waspada. Setuju monggo, tidak setuju monggo. Silakan skip bila tidak sejalan dengan keyakinan panjenengan. Tujuan saya hanya satu, supaya kita semua lebih menjaga diri. Malam tahun baru 2026 jatuh pada Rabu Pahing dan memasuki Kamis Pon. Rentang waktu rawan sengkolo dihitung. Mulai Rabu Pahing menjelang senja, hingga Kamis Pon sebelum senja. Di waktu inilah banyak orang larut dalam euforia berlebihan, begadang tanpa kontrol, mabuk, emosi meledak, nafsu tak terkendali. Saat itulah energi bayang dan hawa nafsu lebih dominan. Bukan setan yang datang, dulur, tetapi kesadaran manusia yang menurun. Beberapa weton disebut rawan sengkolo bukan karena nasibnya jelek, melainkan karena getaran hari lahirnya sensitif terhadap perubahan energi besar. Ibarat tanah gembur, bukan tanahnya yang salah, tetapi memang perlu penyangga agar tidak longsor. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari bahas 5 weton incaran sengkolo malam tahun baru 2026. Siap? Mari lanjut. Yang pertama, weton Kamis Pon. Sedulur, weton Kamis Pon dalam perhitungan Jawa bukan weton sembarangan. Ia memiliki getaran lahir yang kuat, tegas, dan penuh tanggung jawab. Orang Kamis Pon umumnya dikenal sebagai pribadi yang tahan banting, sanggup memikul beban hidup, dan sering menjadi sandaran bagi orang lain. Namun justru karena kekuatan itulah, leluhur Jawa sejak dahulu selalu wanti-wanti. Yen Kamis Pon ketemu momentum gedhe, kudu luwih ngati-ngati. Kenapa demikian? Karena hari tahun baru 2026 jatuh tepat di Kamis Pon. Artinya, rentang sengkolo malam tahun baru, mulai Rabu Pahing menjelang senja hingga Kamis Pon sebelum senja bersinggungan, langsung dengan dino lahir wong Kamis Pon. Ini bukan soal kebetulan, tetapi soal pertemuan getaran lahir dengan energi peralihan besar alam semesta. Dalam pitutur Jawa, weton adalah tanda pertama saat roh manusia menjejakkan kaki di alam dunia. Pada momen kelahiran itu, manusia berada di titik paling rapuh, antara hidup dan mati, antara langit dan bumi. Energi perjuangan itu terekam kuat dan melekat sepanjang hidupnya. Maka ketika weton seseorang kembali, disentuh oleh energi besar, seperti pergantian tahun getaran, itu seolah dibuka kembali, bukan untuk menakuti, tetapi untuk mengingatkan agar tidak sembrono. Bagi weton Kamis Pon, malam tahun baru sering menjadi ujian batin. Ujian ini jarang datang dalam bentuk hal-hal mistis yang kasat mata, melainkan lewat kelalaian kecil yang dampaknya besar. Bisa berupa emosi yang tiba-tiba naik, keputusan tergesa-gesa, rasa percaya diri berlebihan, atau keinginan untuk memaksakan keadaan. Padahal wong Kamis Pon sejatinya dianugerahi ketajaman rasa. Sayangnya, ketika larut dalam euforia, ketajaman itu bisa tertutup. Leluhur Jawa selalu menekankan satu kalimat sederhana. Aja sembrono, jangan gegabah. Jangan merasa paling kuat. Jangan menyepelekan firasat.
Kamis Pon bukan weton yang lemah, justru sebaliknya. Namun kekuatan yang tidak dijaga dengan kesadaran bisa berubah menjadi celah. Di malam peralihan tahun, saat banyak orang larut dalam hiruk-pikuk, Wong Kamis Pon dianjurkan untuk menarik diri sejenak, menata niat, dan menutup tahun dengan kesadaran penuh. Jika harus bepergian, lakukan dengan persiapan lahir dan batin. Jika berkumpul, jaga emosi dan ucapan. Jika memilih diam di rumah, itu bukan tanda kalah, melainkan bentuk kebijaksanaan. Karena bagi Kamis Pon, keselamatan sering datang bukan dari keberanian, tetapi dari kemampuan menahan diri. Ingat dulur, peringatan ini bukan vonis nasib buruk. Justru ini adalah pagar agar Wong Kamis Pon bisa melewati malam tahun baru dengan selamat, rahayu dan batin tetap utuh. Saat wetonmu bertemu gerbang tahun baru, tugasmu satu. Eling, waspada, lanora sembrono. Tua. Weton Senin Kliwon. Sedulur weton Senin Kliwon dikenal sebagai weton yang memiliki kedalaman batin. Orang yang lahir di Senin Kliwon umumnya tidak banyak bicara. Namun pikirannya tajam, perasaannya peka, dan jiwanya menyimpan banyak hal yang tidak mudah dibaca orang lain. Dalam perhitungan Jawa, Senin Kliwon sering dikaitkan dengan energi batin yang kuat namun sensitif. Kuat untuk menahan, tetapi sensitif ketika tersenggol. Mengapa Senin Kliwon masuk dalam weton rawan Sengkolo di malam tahun baru 2026? Karena hari naas Senin Kliwon jatuh di Kamis. Ketika malam tahun baru memasuki, Kamis Pon, maka getaran itu langsung bersinggungan. Energi peralihan tahun bertemu dengan titik rawan weton, dan disitulah leluhur selalu mengingatkan. Kudu luwih ngati-ngati. Sengkolo pada Senin Kliwon jarang datang dalam bentuk kejadian besar yang dramatis. Justru sering muncul lewat hal-hal yang tampak sepele. Tetapi jika tidak disadari bisa berkembang menjadi masalah. Emosi yang biasanya terkendali tiba-tiba mudah meledak. Perkara kecil bisa memicu pertengkaran. Pikiran terasa kusut tanpa sebab yang jelas, seolah ada beban tak terlihat yang menekan batin. Bahkan keputusan yang seharusnya bisa dipikirkan dengan tenang, justru diambil secara tergesa-gesa. Ini terjadi karena Senin Kliwon menyimpan energi batin yang dalam. Ketika suasana sekitar ramai, penuh euforia, suara bising, dan emosi orang lain yang tidak stabil, batin Senin Kliwon bisa ikut terguncang. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia menyerap suasana lebih kuat dibanding weton lain. Jika tidak dijaga, energi luar bisa masuk dan mengacaukan keseimbangan dalam. Karena itu, pitutur leluhur untuk Senin Kliwon di malam peralihan selalu sama. Menahan diri. Ora perlu rame, ora perlu ikut arus, ora perlu buka pamer energi. Senin Kliwon tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Justru dengan diam, ia sedang menjaga kekuatannya sendiri. Mengurangi perdebatan, menunda keputusan penting, dan tidak memaksakan kehendak, adalah bentuk perlindungan diri yang paling ampuh. Jika harus berkumpul, jaga ucapan. Jika ada hal yang memancing emosi, lebih baik diam dan menarik napas. Jika hati terasa berat, jangan dipaksakan untuk bersenang-senang. Ingat, keselamatan Senin Kliwon bukan terletak pada keberanian menghadapi keramaian, tetapi pada kemampuan menjaga ketenangan batin. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, dulur. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kasih sayang leluhur agar Wong Senin Kliwon bisa melewati malam tahun baru dengan selamat, tanpa konflik, tanpa penyesalan. Selama batin dijaga, pikiran ditata, dan emosi tidak dibiarkan liar, maka Sengkolo tidak akan mendapat tempat. 3. Weton Senin Legi, Senin Manis. Dulur weton Senin Legi, yang sering juga disebut Senin Manis, dikenal sebagai weton dengan energi paling halus di antara weton Senin lainnya. Orang Senin Legi umumnya berhati lembut, tutur katanya menyejukkan, dan mudah menumbuhkan rasa nyaman bagi orang di sekitarnya. Namun di balik kelembutan itu, Senin Legi menyimpan satu sisi yang perlu sangat dijaga, yaitu kepekaan batin yang tinggi. Dalam perhitungan Jawa, hari naas, Senin Legi jatuh di Kamis, maka ketika malam tahun baru 2026 memasuki Kamis Pon, getaran peralihan tahun langsung bersinggungan dengan titik rawan weton ini. Energi besar yang seharusnya netral bisa terasa berat bagi Senin Legi jika batinnya tidak siap. Bukan karena nasibnya buruk, tetapi karena energinya halus dan mudah tersentuh. Saat lengah, Sengkolo pada Senin
Legi biasanya tidak datang dalam bentuk kejadian besar yang mencolok. Ia muncul perlahan dan sering tidak disadari. Salah paham bisa terjadi tanpa sebab yang jelas. Perkataan orang lain yang seharusnya biasa saja terasa menusuk. Tubuh tiba-tiba terasa tidak enak, pegal, lemas, atau muncul sakit mendadak tanpa alasan medis yang jelas. Yang paling sering dirasakan adalah rasa aura tantrum, hati tidak tenang, pikiran melayang, dan batin terasa capek meski tidak melakukan banyak aktivitas. Ini terjadi karena senin legi mudah menyerap energi sekitar, termasuk emosi orang lain, suasana keramaian, dan hiruk-pikuk malam tahun baru. Ketika banyak orang meluapkan euforia, begadang dan kehilangan kendali, batin senin legi justru bisa kewalahan. Energi yang terlalu ramai membuat keseimbangan dalam dirinya terganggu. Akibatnya, tubuh dan pikiran bereaksi sebagai bentuk peringatan. Leluhur Jawa sejak dahulu menasihati Wong, senin legi untuk tidak memaksakan diri mengikuti keramaian, terutama di malam peralihan. Malam tahun baru sebaiknya digunakan untuk menenangkan hati, menata pikiran, dan menyelaraskan diri dengan energi yang lebih lembut. Tidak harus menyendiri sepenuhnya, tetapi cukup memilih suasana yang aman, hangat, dan tidak berlebihan. Berkumpul dengan keluarga inti, berbincang ringan, berdoa, atau sekadar diam dengan kesadaran penuh jauh lebih bermanfaat bagi senin legi dibanding ikut hiruk-pikuk tanpa kendali. Menjaga tubuh dengan istirahat cukup, mengurangi begadang, dan tidak memaksakan aktivitas fisik juga menjadi bentuk perlindungan diri. Ingat dulur, kehalusan senin legi adalah anugerah, bukan kelemahan. Namun anugerah itu perlu dijaga dengan kesadaran. Selama hati ditenangkan, pikiran dilunakkan, dan tubuh diperlakukan dengan penuh perhatian, maka Sengkolo tidak akan menemukan celah. Malam tahun baru bagi senin legi seharusnya menjadi momen mengendalani diri, bukan menguras batin. 4. Weton Selasa Legi Selasa Manis. Sedulur weton Selasa Legi, atau yang sering disebut Selasa Manis adalah weton dengan karakter gerak yang cepat, sigap, dan penuh inisiatif. Orang Selasa Legi umumnya tidak betah diam terlalu lama. Pikirannya aktif, langkahnya cekatan, dan nalurinya mendorong untuk terus maju. Dalam banyak hal sifat ini adalah anugerah. Namun di saat peralihan energi besar seperti malam tahun baru 2026, sifat inilah yang perlu dikendalikan dengan kesadaran. Dalam perhitungan Jawa, Selasa Legi masuk was telu, artinya rawan meskipun tidak seberat was gede. Was telu bukan pertanda bencana tetapi tanda peringatan. Leluhur mengibaratkan was telu seperti jalan yang licin. Bisa dilewati dengan selamat asal tidak ngebut dan tahu kapan harus mengerem. Sengkolo pada Selasa Legi jarang datang dalam bentuk kejadian besar yang tiba-tiba. Ia lebih sering muncul melalui kelelahan fisik. Tubuh terasa capek meski aktivitas tidak terlalu berat. Energi cepat habis karena ritme hidup yang dipacu terlalu kencang. Saat malam tahun baru, begadang, aktivitas padat, dan kurang istirahat bisa membuat tubuh Selasa Legi kehilangan keseimbangan. Selain itu, Selasa Legi juga rawan mengalami ceroboh di perjalanan. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena pikiran melaju lebih cepat daripada kesadaran. Tergesa-gesa, kurang fokus, atau merasa biasa saja, justru membuka celah kesalahan kecil yang berdampak besar. Entah itu tersandung salah langkah, salah ambil keputusan, atau lengah terhadap sekitar. Emosi Selasa Legi di malam peralihan juga cenderung naik turun. Kadang bersemangat berlebihan, lalu mendadak lelah dan jengkel. Pikiran terasa ora fokus, sulit diam, dan mudah terdistraksi. Ini adalah tanda bahwa energi dalam diri sedang tidak selaras dengan energi sekitar. Jika dibiarkan, ketidakseimbangan ini bisa menjalar ke tubuh dan perasaan. Karena itu, pitutur untuk Selasa Legi sangat sederhana namun dalam maknanya. Aja ngebut uripmu dewe. Hidup bukan perlombaan yang harus selalu dimenangkan. Malam tahun baru tidak perlu diisi dengan segala aktivitas sekaligus. Justru dengan memperlambat langkah, Selasa Legi bisa menjaga keselamatan lahir dan batin. Jika harus bepergian, lakukan dengan santai dan penuh perhatian. Jika berkumpul, jangan memaksakan diri begadang atau mengikuti semua agenda. Beri tubuh waktu istirahat, beri pikiran ruang untuk tenang. Mengalah bukan berarti kalah dan pelan bukan berarti tertinggal. Ingat dulur, Selasa Legi dianugerahi daya gerak yang kuat.
Namun kekuatan sejati bukan hanya tentang seberapa cepat melangkah, melainkan tentang kemampuan mengendalikan arah dan tempo. Di malam peralihan tahun, mengerem sedikit justru bisa menyelamatkan banyak hal. 5. Weton Senin Pon. Nah, sedulur, untuk weton yang satu ini, para sesepuh sejak dahulu selalu memberi tanda tebal dan garis merah. Weton Senin Pon masuk dalam hitungan was gede, artinya bukan sekadar rawan biasa, tetapi rawan besar yang perlu perhatian ekstra. Namun perlu digarisbawahi sejak awal, was gede bukan vonis celaka. Ia adalah peringatan agar pemilik weton ini lebih eling, luwih ngati-ngati lan ora sembrono. Dalam perhitungan Jawa, ketika weton yang masuk was gede bersinggungan dengan energi peralihan besar, seperti malam tahun baru 2026, kondisi ini disebut antek. Antek berarti titik benturan energi paling kuat. Energi lama menutup, energi baru membuka, sementara getaran weton berada tepat di jalur pertemuannya. Ibaratnya, dulur Senin Pon sedang berdiri di persimpangan arus besar. Jika tidak waspada, bisa terseret. Jika sadar dan tenang, justru bisa selamat tanpa celah. Orang Senin Pon umumnya memiliki jiwa tangguh, pikiran keras dan pendirian kuat. Mereka tidak mudah menyerah, tetapi seringkali terlalu memaksakan diri. Inilah yang menjadi titik rawan saat malam peralihan. Ketika energi sekitar sedang tidak stabil, memaksakan kehendak justru membuka celah Sengkolo masuk, bukan dalam bentuk gangguan gaib, melainkan lewat kejadian nyata yang bermula dari kelalaian kecil. Sengkolo pada Senin Pon bisa muncul melalui emosi yang tidak terkontrol. Kata-kata yang seharusnya bisa ditahan justru terucap. Ucapan yang lepas kendali bisa memicu konflik, salah paham atau penyesalan. Selain itu, perjalanan jauh juga menjadi titik rawan, terutama jika dilakukan dengan terburu-buru atau tanpa persiapan batin. Leluhur Jawa selalu mengingatkan, nalika energi gede lagi obah, luwih becik ngendaleni langkah. Karena itu, pitutur untuk Senin Pon di malam tahun baru sangat jelas dan tegas. Jangan memaksakan diri. Jika tubuh lelah, berhenti. Jika hati tidak tenang, menyingkir sejenak. Kurangi perjalanan jauh yang tidak benar-benar penting. Jaga emosi, jangan mudah tersulut. Jaga ucapan, karena kata adalah doa. Dan yang paling utama, jaga kesadaran batin. Menjaga kesadaran batin berarti selalu eling marang Gusti, sadar akan niat, dan tidak larut dalam euforia. Senin Pon tidak perlu membuktikan kekuatan apapun di malam tahun baru. Justru dengan menahan diri, ia sedang menyelamatkan banyak hal. Diri sendiri, keluarga, dan masa depannya. Ingat, dulur, peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membentengi diri. Was gede adalah ujian kedewasaan spiritual. Jika Senin Pon mampu melewati malam peralihan ini dengan tenang, sadar dan rendah hati, maka energi baru tahun 2026 justru bisa membawa kekuatan dan keteguhan yang lebih matang. Cara mengantisipasi dan menetralisir Sengkolo pagar diri warisan leluhur. Dulur, perlu kita pahami bersama, musibah itu memang tidak pernah tercatat di kalender. Ia datang tidak dengan pemberitahuan, tidak mengetuk pintu, dan seringkali muncul saat manusia sedang lengah. Namun leluhur, Jawa sejak dahulu tidak mengajarkan kita untuk hidup dalam ketakutan. Yang diajarkan adalah pagar diri. Bukan untuk menantang takdir, bukan pula untuk melawan kehendak Gusti, melainkan untuk ngersiki diri lan nyuwun pangayoman. Dalam pandangan spiritual Jawa, Sengkolo bukan sekadar peristiwa buruk, tetapi ketidakseimbangan antara batin manusia dan energi alam. Maka cara mengantisipasi dan menetralisirnya pun tidak selalu rumit. Justru seringkali yang paling ampuh adalah laku sederhana, asal dilakukan dengan kesadaran dan niat yang benar. Satu, menenangkan hati, benteng paling kuat. Laku pertama dan paling utama adalah menenangkan hati. Kurangi euforia yang berlebihan. Ora perlu ikut rame-rame sing ora perlu. Tidak semua keramaian harus dihadiri. Tidak semua ajakan harus dituruti. Leluhur selalu mengingatkan, batin yang tenang adalah benteng paling kuat. Di malam peralihan tahun, ketika banyak orang larut dalam pesta, begadang, minum, atau meluapkan emosi, justru disitulah batin mudah goyah. Hati yang terlalu larut dalam euforia akan kehilangan kewaspadaan. Maka menenangkan hati berarti berani memilih sikap yang sederhana. Cukup.
sadar dan tahu batas. Tidak harus menyendiri tetapi tidak memaksakan diri. Saat hati tenang, energi luar tidak mudah masuk. Sengkolo mencari celah pada batin yang gaduh, bukan pada batin yang jernih. 2. Eling lan waspada. Sadar dalam setiap langkah. Laku kedua adalah eling lan waspada. Eling berarti ingat, sadar, tidak lupa pada asal-usul dan tujuan hidup. Waspada berarti tidak sembrono dalam melangkah. Setiap hendak pergi berdoalah. Bukan sekadar ritual lisan, tetapi niat di dalam hati. Nyuwun pangayoman, nyuwun selamet. Setiap hendak berkumpul tetap jaga diri. Jaga ucapan, jaga emosi, jaga sikap. Dalam pitutur Jawa, wong sing eling iku ora gampang kesenggol. Bukan karena ia kebal, tetapi karena kesadarannya penuh. Banyak musibah berawal dari pikiran yang kosong, tindakan yang tergesa, dan hati yang lalai. Maka eling lan waspada adalah rem halus agar manusia tidak melampaui batasnya sendiri. 3. Jenang Sengkolo, simbol pengharmonisan diri. Salah satu laku tradisi Jawa yang sederhana namun syarat makna adalah jenang Sengkolo. Ini bukan sesaji mistis yang rumit, melainkan simbol niat dan kesadaran. Bahan-bahannya sederhana. Dari beras putih atau beras ketan, warna merah dari gula Jawa, diberi santan. Jenang ini bisa dimakan bersama keluarga atau dibagikan ke tetangga kanan kiri, bahkan ke anak-anak kecil. Tujuannya bukan pamer ritual, tetapi among-among diri sendiri. Secara filosofi, jenang Sengkolo bermakna menjaga keseimbangan sedulur papat lima pancer, memperkuat pusat diri agar tidak goyah, niat sedekah sebagai pembersih batin. Tidak harus mewah, tidak harus banyak. Yang terpenting adalah niatnya. Saat niat bersih, laku sederhana pun menjadi pagar yang kuat. Sedulur, malam tahun baru bukan sekadar pesta dan euforia. Itu adalah titik penutup dan pembuka kehidupan. Boleh berkumpul, boleh bersukacita, boleh tamasya. Namun satu pesan yang tidak boleh dilupakan. Jaga diri panjenengan sendiri. Karena sejatinya, keselamatan bukan datang dari keramaian tetapi dari kesadaran. Bukan dari keberanian yang nekat, tetapi dari kebijaksanaan menahan diri. Semoga kita semua memasuki tahun 2026 dalam keadaan selamat, rahayu, batin semakin jernih, langkah hidup semakin tertata. Wilujeng rahayu sugeng nglampahi tahun enggal 2026. Mugi tansah pinaringan pangayoman kawilujengan lan katenterman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.